Selamat hari Minggu. Senang bisa kumpul lagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Kenapa? Lagi sakit? Wah, anak-anak tetap semangat ya. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Dalam keadaan apapun, kita mau tetap semangat. Percaya Tuhan Yesus beserta kita. Ibu punya jam. Ya, ini bisa ditaruh di lemari, di atas lemari, taruh di atas meja. Ada juga jam dinding yang ditempel di dinding ya. Kita mau nyanyi lagu tak tik tak. Oke? Yuk. Sekolah minggu memanggil kita lagi. Jam 10 kita kumpul dengan gembira, bernyanyi dan berdoa pada Tuhan. Tak tik tak. Tak tik tak bunyi jam di atas lemari. Sekolah minggu memanggil kita lagi. Jam 10 kita kumpul dengan gembira, bernyanyi dan berdoa pada Tuhan. Ya, sekarang kita mau buka ibadah ini. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya. Yuk, kita bicara sama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih di hari Minggu ini kami bisa ikut ibadah. Ini semua karena anugerah-Mu. Pimpinlah ibadah ini. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita memulai pujian lagi. Anak-anak, siapa di sini yang gak kenal nama Yesus? Semuanya tahu kan? Nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang kuasa, nama yang penuh kasih. Karena Tuhan Yesus kemarin di cerita Paskah, ingat? Dan Jumat Agung, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Lalu Tuhan Yesus bangkit dan Dia menang. Artinya kalau Tuhan Yesus menang, kita juga menang. Oke? Yuk, kita setiap hari harus ingat kalau kita selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi, ada lagu Yesus sahabatku. Yuk sambil berdiri yuk. Loh, kok masih duduk begitu? Ayo, berdiri. Berdiri nih, Kak Ibu nih sengaja dijauhin biar bisa kelihatan berdiri. Oke? Yuk.
anak-anak tidak perlu takut. Dimanapun anak-anak berada, Tuhan selalu ada dengan anak-anak. Waktu sama papa, sama mama, dimanapun, Tuhan selalu menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut. Bu, kata siapa Tuhan menyertai kita? Firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang-orang percaya itu semua disertai oleh Tuhan. Percaya dengan hati kita, dengan iman kita. Kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan selalu beserta kita. Dan kita akan menjadi seorang pemenang. Oke? Ya, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Anak-anak, masih ingat gak cerita kemarin? Tentang Yusuf? Ya, yang Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ya, tapi nanti kakak Anis mau cerita loh. Ceritanya tentang bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Dan Yusuf menjadi seorang pemenang. Jadi orang yang hebat. Karena Yusuf taat, Yusuf disertai oleh Allah. Kita lihat bagaimana ceritanya. Dan kalau cerita itu bisa terjadi sama Yusuf, cerita itu juga bisa terjadi sama ibu, sama papa, sama mama, sama anak-anak, sama semuanya. Selama kita percaya Tuhan beserta kita. Yuk, kita mau naikkan satu pujian. Anak-anak di rumah pasti punya kitab. Mungkin papa, mama yang punya, anak-anak belum punya, enggak masalah. Yang penting kalian tahu ceritanya dari papa mama juga. Atau anak-anak sudah punya Alkitab sendiri, ya dijaga, ya dirawat. Ya, oke? Yuk, tapi bukan hanya punya, tapi kita harus baca. Dan kita juga harus sering berdoa sama Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi, baca kitab suci, doa setiap hari. Baca? Doa? Tunggu? Oke, yuk! Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, bikin semakin tinggi ya. Kalau siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita panggil Kakak Anis ya. Kakak Anis, silakan. Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Kakak Anis. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak udah siapin Alkitabnya? Hari ini Kakak Anis mau cerita tentang satu tokoh Alkitab
yang ceritanya diambil dari Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Nah, sekarang Kakak Anis mau kasih tunjuk nih, ada gambar. Nih. Wah, anak-anak tahu nggak ya? Siapa sih tokoh Alkitab ini? Ada yang tahu? Tokoh Alkitab ini masih sama seperti cerita minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat ya? Ya, betul. Namanya Yusuf. Nah, tapi Kakak Anis, kok Yusufnya pakai pakaian bagus seperti ini sih? Bukannya sebelumnya itu Yusuf di penjara ya? Wah, kenapa ya anak-anak ya? Nah, hari ini Kakak Anis mau cerita kenapa Yusuf yang dari di penjara bisa jadi orang yang hebat seperti ini. Pakaiannya bagus. Wah, pokoknya jadi hebat deh. Kita dengerin ya. Dari cerita minggu lalu, Yusuf dapat mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Nah, Raja Firaun itu sangat senang sekali karena ada orang yang dapat mengartikan mimpinya. Sampai-sampai Yusuf itu diangkat oleh Raja Firaun menjadi orang kepercayaannya. Wah, hebat ya. Firaun memberikan kepercayaan Yusuf untuk memimpin bangsa Mesir. Lalu Firaun juga memberikan pakaian yang istimewa untuk Yusuf. Perlengkapan-perlengkapan yang istimewa. Wah, apa aja ya? Coba anak-anak tahu nggak nih? Yang dipakai di tangan apa? Ada yang tahu? Iya, cincin. Raja Firaun memberikan cincin untuk Yusuf. Udah gitu dikasih apa ini? Yang dipakai sama anak-anak di rumah juga? Dikasih pakaian yang bagus, yang halus. Wah, terus udah gitu dikasih lagi ada, kalau yang dipakai di leher apa? Ada kalung. Wah, pokoknya semua yang bagus-bagus dikasih oleh Raja Firaun untuk Yusuf. Dipakein semuanya. Wah, semua orang Mesir juga tunduk kepada Yusuf dan menghormati Yusuf juga seperti mereka menghormati Raja Firaun. Lalu Yusuf berkeliling dan meminta orang-orang Mesir untuk mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya di gudang. Wah, kenapa ya? Karena dari mimpi Firaun diartikan akan terjadi bencana kelaparan yang sangat hebat. Dan benar saja anak-anak, setelah 7 tahun terjadi bencana kelaparan yang hebat di seluruh bumi. Tapi tidak di Mesir, karena mereka sudah mempunyai cadangan gandum yang sangat banyak. Bahkan bangsa-bangsa lain ada yang membeli gandum juga di Mesir. Wah, orang-orang Mesir ini sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Yusuf. Anak-anak, dari cerita tadi kita tahu kalau Tuhan sudah menolong dan memberikan kepandaian kepada Yusuf. Tuhan sangat sayang kepada Yusuf karena Yusuf selalu taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun dia sudah pernah hidup susah bertahun-tahun, tapi Yusuf tetap setia. Anak-anak ingat, dulu Yusuf pernah dibuang ke sumur oleh kakak-kakaknya. Lalu dia juga pernah dijual sebagai budak. Yusuf juga pernah dimasukkan ke penjara. Tapi sekarang dia menjadi seorang yang hebat, menjadi penguasa, pemimpin, orang yang dihormati di Mesir. Wah, hebat sekali ya. Luar biasa sekali Tuhan kita. Tuhan itu sudah mengubah hidup Yusuf dari yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang luar biasa. Itu adalah rencana Tuhan untuk hidup Yusuf. Anak-anak, Tuhan juga mempunyai rencana yang indah dan terbaik buat anak-anak semua. Tuhan sayang dan akan menolong anak-anak asalkan anak-anak mau taat,
setia dan percaya pada pertolongan Tuhan. Gimana sih caranya? Anak-anak bisa dengan rajin berdoa, membaca apa ini? Membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan. Oke? Yuk sekarang kita tutup firman ini dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk selalu percaya dan selalu mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11b. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita ulang sekali lagi ya. Kita baca bareng-bareng. Yeremia 29 ayat 11b. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke anak-anak, sekarang kita mau bikin aktivitas. Kita mau bikin ini. Kita mau bikin mahkota Yusuf. Nih, seperti ini nih. Oke, ini alat dan bahannya. Oke anak-anak, pertama-tama kita ambil satu lembar kertas, boleh HVS atau boleh kertas gambar, A3 bebas. Nah, sekarang Kakak Anis pakai yang HVS ya. Lalu kita lipat bagi dua seperti ini. Nah, sekarang kita minta bantuan ke Mama Papa untuk yang belum bisa gambar ya. Kalau udah bisa, boleh gambar sendiri. Kita bikin garis seperti ini ya anak-anak. Kalau mau pakai penggaris boleh. Bikin seperti ini dulu ya. Lalu kita bikin atasnya seperti ini. Nah, lalu bikin lagi garis ke bawah seperti ini. Kalau mau pakai penggaris boleh ya. Gini, oke, udah jadi ya. Nah, sekarang kita gunting pinggir-pinggirnya. Minta bantuan Mama Papa ya untuk mengguntingnya. Nah, kalau udah digunting jadi seperti ini ya anak-anak ya. Jadi seperti ini guntingnya. Kalau udah, kita buka. Nah, jadi ini kita lanjutkan lagi gambarnya. Udah ya, kayak gini. Kalau udah, kita bikin garis tengahnya. Kita kasih garis-garis lagi di sini. Garis boleh ya. Udah, jadi bagian atasnya. Kita kasih garis lagi pinggir-pinggirnya. Ini terus ya. Nah, kalau udah digarisin kayak gini, tinggal kita warnain. Ini punya berapa pensil warna nih? Anak-anak bebas nih, mau pakai warna apa aja. Kalau Kakak Anis
pakai warna biru. Warna ini. Nah, Kak Anis udah beres nih warnain yang tengahnya. Sekarang Kak Anis mau warnain ininya nih. Anak-anak bebas mau pakai warna apa aja. Kak Anis mau ambil warna kuning. Oke, jadi dia punya Kakak Anis. Oh iya anak-anak, kalau di rumah punya spidol, boleh ditebelin garis-garisnya ya, supaya lebih kelihatan. Dan warnanya juga terserah kok, nggak harus seperti Kakak Anis. Mau pakai merah, hijau, atau oranye, terserah anak-anak bebas. Nah, untuk mama papa, kalau misalnya di bagian belakangnya nih, boleh ditambahin kertas lagi untuk lingkar kepala anaknya ya. Jadi bisa dipakai. Selamat mencoba. Nah, sudah memuji nama Tuhan, bergembira, bersukacita, sudah mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan firman Tuhan, lalu sudah aktivitas. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, persembahannya anak-anak bisa dikumpulkan, bisa dikirim ke gereja lewat papa mama atau via transfer, ya. Nih, seperti di sini. Oke, nah sekarang kita mau naikkan pujian, beri syukur. Kita harus selalu mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, memberkati kita. Kita berikan apa yang paling baik untuk Tuhan. Oke? Ya. Kita naikkan syukur. Beri syukur, berilah syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, lebih cepat. Beri syukur, berilah syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, doa, ucapan syukur ini kita persembahkan kepada Tuhan. Yuk. Bapa, inilah persembahan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik, begitu mengasihi kami, menyertai kami, memberkati keluarga kami. Terimalah persembahan ini, biar menjadi persembahan yang harum bagimu. Dalam nama sahabat kami Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ingat selalu dalam keadaan apapun kita harus selalu mengucap syukur. Ada banyak, ada sedikit, kita harus mengucap syukur ya. Jangan lupa bilang sama papa mama kalau Allah itu baik. Bilang sama kakak, adik, teman-teman, bilang Allah itu baik. Bilang juga sama diri kita. Ingat ya, selalu lagi sedih juga, seperti apapun keadaan kita, ingat selalu Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama, oke? Dan dia tetap baik, bahkan yang terbaik. Kita pakai jempol kita buat memuji nama Tuhan. Yuk.
baik. Dia yang terbaik. Oke? Ya, ingat selalu setiap hari kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun, kita harus selalu mengucap syukur. Say thank you sama Tuhan ya. Oke? Dan ingat, Tuhan itu baik. Dia yang terbaik. Yuk, kita mau tutup ibadah ini di dalam doa. Anak-anak, kita mau duduk. Lipat tangannya. Udah lama ya kita nggak nyanyi Ibu Jari dan Telunjuk. Dan udah dilipat belum? Belum selesai, maaf Ibu lupa. Kita nyanyi dulu yuk. Ibu Jari dan Telunjuk. Pakai tangan kita juga buat memuji Tuhan. Mana tangannya? Mana jari-jarinya? Kita pakai buat memuji Tuhan ya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih karena memimpin ibadah pada hari ini. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hatimu. Biarlah walau masih kecil-kecil, setiap pujian, setiap firman yang dibagikan boleh tumbuh di dalam hati kami, menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Kami berdoa Bapa, kalau ada teman kami yang sakit atau papa mamanya sakit, Bapa, biar Bapa sembuhkan, Bapa jamah mereka sehingga mereka bisa sukacita lagi, bisa ibadah lagi, dan juga sehat lagi. Terima kasih banyak karena kami adalah anak-anak yang paling dikasihi. Kami begitu istimewa, kami begitu berharga. Dalam nama sahabat kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Dadah! Selesailah sekolah minggu sampai